Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tema 1, selamatkan makhluk hidup. Nah, pada materi ini yang akan kita bahas adalah perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Nah, di subtema 1 kita akan membahas tentang tumbuhan sahabatku, yaitu kita akan membahas yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan. Baik anak-anakku, mari kita lihat dari satu persatu. Perkembangbiakan tumbuhan secara garis besar dibagi menjadi 2. Yang pertama, perkembangbiakan generatif atau melalui perkawinan. Sedangkan yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif atau tidak melalui perkawinan. Nah, perkembangbiakan generatif atau melalui perkawinan ini adalah perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Nah, adapun alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan adalah bunga. Pada bunga terdapat alat reproduksi yaitu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Benang sari adalah merupakan alat perkembangbiakan jantan pada tumbuhan. Sel kelaminnya dinamakan serbuk sari. Sedangkan putik ini adalah merupakan alat perkembangbiakan betina. Anak-anakku, mari kita lihat bagian-bagian pada bunga. Nah, bagian-bagian pada bunga ini terdiri dari kelopak, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Mari kita lihat gambar di samping ini. Nah, yang pertama ini, yang cuma satu ini adalah namanya putik. Kemudian seperti putik tapi jumlahnya banyak, ini adalah benang sari atau sel kelamin jantan. Kemudian ini adalah mahkota bunga yang biasanya warnanya mencolok dan bagus. Kemudian sambungan dari putik ini ada bakal biji. Kemudian ini yang digunakan untuk melindungi mahkota bunga ini adalah kelopak bunga. Kemudian pada kelopak bunga ini ada dasar bunga dan disusul dengan tangkai bunga. Nah, anak-anakku, sekarang mari kita bahas tentang proses perkembangbiakan secara generatif. Nah, proses perkembangbiakan secara generatif atau melalui perkawinan ini adalah diawali dengan penyerbukan. Penyerbukan yaitu jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Jadi ketika kepala sari ini mengeluarkan serbuk sari dan masuk ke kepala putik, inilah yang dinamakan penyerbukan. Nah, setelah terjadi penyerbukan, maka proses selanjutnya adalah akan terjadi pembuahan dalam bakal biji, yaitu meleburnya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nanti akan berproses di sini nih. Nah, kalian bisa lihat pada gambar ini adalah proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Anak-anakku, untuk penyerbukan itu sendiri ini ada berbagai macam, diantaranya yang pertama adalah penyerbukan sendiri atau autogami, yaitu jenis penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Artinya serbuk sari yang jatuh pada kepala putik pada bunga itu sendiri. Nah, contohnya ini, satu bunga ini terdapat putik dan benang sari. Lah, serbuk sarinya itu menempel di kepala putik bunga sendiri. Ini dinamakan penyerbukan sendiri. Kemudian yang kedua adalah penyerbukan tetangga atau geitonogami, yaitu jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada bunga tersebut. Artinya serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga lain, tapi bunga itu masih terletak pada tumbuhan itu sendiri. Nah, contohnya ini adalah satu tanaman menghasilkan 2 bunga. Lah, ketika terjadi serbuk sari menempel di kepala putik bunga lain tapi masih dalam satu tanaman, ini namanya adalah penyerbukan tetangga.
Kemudian yang ketiga adalah penyerbukan silang atau alugami, yaitu jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang masih dalam satu jenis yang sama. Artinya, serbuk sari jatuh pada kepala putik bunga lain yang berbeda tumbuhan tapi masih sejenis. Contohnya adalah ini. Misalkan ini bunga sepatu warna merah di tumbuhan yang A, kemudian ini bunga sepatu merah di tumbuhan yang B. Ketika benang sari atau serbuk sari tempel ke kepala putik bunga B, maka ini terjadi penyerbukan, namanya penyerbukan silang. Kemudian yang terakhir adalah penyerbukan bastar atau hibridogami, yaitu jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang berbeda jenis atau setidaknya mempunyai satu sifat berbeda. Contohnya adalah ini. Misalkan ini adalah bunga sepatu warna merah, yang satunya bunga sepatu warna kuning. Ketika serbuk sari menempel ke bunga yang warna kuning, maka ini dinamakan penyerbukan bastar. Nah, anak-anakku, untuk penyerbukan itu sendiri bisa dibantu oleh makhluk hidup yang lain atau lingkungannya atau dibantu oleh lingkungan. Nah, salah satu contohnya adalah yang pertama, penyerbukan zidiogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Nah, contohnya adalah dibantu oleh burung, serangga, kelelawar, dan siput. Bisa kalian lihat contohnya adalah ini adalah penyerbukannya dibantu oleh kupu-kupu, ini dibantu lebah. Kemudian ini adalah penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar, dan ini adalah penyerbukan yang dibantu oleh siput. Nah, kemudian yang kedua adalah penyerbukan hidrogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh air. Biasanya dilakukan oleh tanaman air seperti hidrilla dan ganggang. Contohnya adalah ini, bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, ini adalah contoh tanaman-tanaman yang penyerbukannya adalah dibantu oleh air. Kemudian yang ketiga adalah penyerbukan anemogami atau penyerbukan yang dibantu oleh angin. Misalnya adalah tanaman padi, jagung, gandum, dan rumput ilalang. Nah, contoh gambarnya adalah ini. Ini adalah tanaman-tanaman yang cara perkembangbiakannya adalah dibantu oleh angin. Nah, kemudian yang terakhir adalah penyerbukan antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Ciri-cirinya memiliki serbuk sari dan kepala putih tidak dalam satu bunga tunggal. Artinya mereka berada di pohon sendiri-sendiri. Nah, contoh tanaman yang mengalami penyerbukan antropogami adalah vanili dan salak. Mari kita lihat gambarnya. Nah, ini adalah contoh penyerbukan pada tanaman vanili yang dibantu oleh manusia. Kemudian ini adalah bunga jantan dan ini bunga betina pada tanaman salak. Nah, karena ini pada pohon yang berbeda, maka harus dibantu oleh manusia dalam penyerbukannya. Nah, anak-anakku, bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan materi ini? Kalau sudah paham, Bu Yani cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.